Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan teman-teman. Hari ini saya, Aurelia Priscilla Subagja, absen 2, ingin mengidentifikasikan suku bangsa Sunda. Untuk yang pertama, ada teknologi. Orang Sunda sejak dahulu sudah banyak menggunakan berbagai macam teknologi tradisional yang dikembangkan dari hal-hal di sekelilingnya. Teknologi ini mendorong orang Sunda tetap bertahan dan menjadi salah satu kebudayaan Indonesia. Salah satu kemampuan suku Sunda adalah kemampuan untuk menyalakan api. Saat ini menyalakan api menjadi kebutuhan sehari-hari yang mudah dinyalakan karena api berperan penting dalam peradaban masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Untuk yang kedua, ada bentuk rumah. Masyarakat Sunda dengan gaya hidup tradisional dalam suatu keharmonisan dengan alam. Hal ini kemudian mereka terapkan dalam metode pembangunan rumah dengan menggunakan bahan-bahan lokal dari batu, bambu, kayu, bahan atap yang didominasi oleh daunan serta daun-daun palem. Rumah-rumah tradisional Sunda juga sebagian besar mengambil bentuk dasar dari struktur atap pelana atau disebut juga dengan atap gaya kampung, yang terbuat dari bahan-bahan dedaunan yang menutupi balok dinding anyaman bambu, kerangka kayu, dan struktur yang dibangun di atas panggung pendek. Untuk contohnya, yang pertama ada capit gunting. Nama capit gunting berasal dari bentuk atapnya yang mirip dengan huruf X atau gunting. Atapnya juga terbilang cukup tinggi dengan bahan dasar pembuatan bangunan adalah dedaunan kering. Hal ini ditujukan agar suhu di dalam rumah selalu dalam keadaan sejuk. Untuk yang kedua ada badak gelai. Namanya diambil dari bentuk atapnya yang sangat mirip dengan badak menguap. Rumah ini terbuat dari bahan dasar kayu untuk bagian dinding dan lantainya. Sementara pada bagian atapnya dibuat dari genteng tanah liat. Ini untuk contohnya. Lalu, yang ketiga ada makanan. Untuk contohnya yang pertama ada nasi liwet. Biasanya punya tekstur pulen dan menyebarkan aroma yang wangi. Ini karena sejumlah bahan dan rempah seperti serai, daun jeruk, daun salam, hingga santan digunakan dalam proses pembuatan nasinya. Untuk yang kedua, ada lotek. Kuliner lotek bisa dibilang mirip dengan gado-gado. Hidangan ini terdiri dari berbagai sayuran rebus yang disiram saus kacang. Sebenarnya, racikan sayuran untuk makanan ini dapat menyesuaikan selera, tapi pada umumnya, lotek menggunakan bayam atau kangkung, kacang panjang labu siam, daun kol, dan toge. Lalu ada makanan, ini untuk lanjutan yang tadi, yang ketiga ada tahu Sumedang. Berbeda dari tahu pada umumnya yang mempunyai tampilan halus, putih, dengan tekstur yang lembut. Tampilan tahu Sumedang termasuk ke dalam golongan tahu kulit. Tahu Sumedang memiliki bagian luar berwarna coklat, sementara tekstur kulitnya liat dan agak kasar. Tahu Sumedang dikenal dalam dua jenis, yaitu tahu Sumedang bertekstur lembut dengan isian penuh. Lalu yang kedua ada tahu dalam yang isinya kosong atau kopong, atau disebut dengan tahu pong. Untuk yang keempat ada oncom. Oncom adalah tempe yang dibuat dari bungkil kacang atau ampas kacang tanah setelah diambil minyaknya. Sering dicampurkan ampas tahu atau ampas tapioka dan dicampur dengan jamur oncom atau dengan ragi bulat. Lalu, makanan khas Sunda dikenal dengan awalanci karena terbuat dari olahan berbahan dasar aci atau tepung kanji. Untuk contohnya, yang pertama ada cilok. Hasil kreasi dari para tukang bakso ketika harga daging sebagai bahan dasar pembuatan bakso mahal pada saat krisis moneter tahun 1997. Cilok terbuat dari campuran tepung terigu dengan tepung tapioka. Isian cilok diisi dengan potongan daging sapi, ayam, telur, abon, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada cimol, muncul sekitar tahun 1998, tapi makanan ini berbeda dengan cilok. Cimol hanya terbuat dari tepung tapioka saja. Membuat cimol sebenarnya cukup mudah. Tinggal seduh adonan dengan air panas yang mendidih, kemudian diuleni dengan kalis. Air panas inilah yang membuat adonan cimol tidak meledak ketika digoreng. Lalu yang ketiga ada cimplung, dikenal dengan sebutan gemblong atau ketan goreng. Cimplung ini terbuat dari tepung ketan yang adonannya diuleni sampai kalis dengan air panas. Kemudian dibentuk bundar-bundar dan diisi dengan cinca alias air gula yang dicairkan. Yang keempat ada cibai, terbuat dari kulit lumpia yang diisi adonan tepung tapioka, lalu digoreng. Hal ini memiliki sensasi yang berbeda saat memakannya. Adonan aci atau tapioka yang keluar ketika digigit itu memanjang seperti mozzarella.
Karena bentuknya, jajanan ini disebut cibai alias ngegabai atau melambai kenyal. Lalu ada pakaian. Yang pertama ada kebaya, sama dengan kebaya yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, tetapi perbedaannya bisa kita ketahui dari motif yang terletak pada bagian leher. Kebaya Sunda memiliki warna yang terang dan cerah, dan bagian bawahnya dipadukan kain jarik. Kebaya Sunda umumnya dikenakan oleh masyarakat kaum menengah dengan memadukan aksesoris ikat pinggang, konde, giwang, dan berbagai aksesoris lainnya. Yang kedua ada pangsi. Pakaian ini merupakan pakaian adat suku Sunda yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Pangsi merupakan singkatan dari kata pangesi numpang kasisi yang artinya penutup badan. Lalu yang ketiga ada bedahan. Biasa dikenakan oleh kaum kalangan menengah seperti pedagang dan pemilik toko. Pakaian ini disertai dengan manik-manik pada pakaian yang menjuntai. Biasanya dikenakan oleh wanita dan memiliki berwarna cerah pada bagian atasan. Lalu pada bagian bawahannya biasanya memiliki atau memakai kain batik dengan corak khas Sunda. Lalu yang keempat ada menak, jas bludru yang disulam dengan benang emas. Jenis pakaian ini biasanya dikenakan oleh bangsawan. Pakaian ini memiliki tampilan yang terlihat mewah sekaligus elegan. Menak berwujud jas yang dibalut celana hitam. Terdapat lilitan dari pinggang sampai tepat di atas lutut. Sedangkan menak untuk wanita, yaitu mengenakan kebaya bludru dengan manik-manik hitam. Bawahannya mengenakan kain jarik dengan rereng. Ini untuk gambarnya, yang pertama ada kebaya, yang kedua ada pangsi, yang ketiga ada bedahan, dan yang keempat ada menak. Untuk senjatanya, yang pertama ada kujang. Kujang adalah salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang aslinya mirip kudi yang awalnya digunakan sebagai alat pertanian. Namun karena perubahan zaman, kudi menjadi senjata tradisional. Berdasarkan variasi senjata kujang, diberi nama tergantung pada morfologi, flora, dan fauna budaya Sunda. Contohnya kujang jago atau dari ayam jantan. Lalu yang kedua ada bedok. Penggunaan senjata bedok dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bedok gawe atau perkakas untuk peralatan rumah tangga seperti pertanian, sedangkan bedok soren atau ahli yang biasanya digunakan sebagai pola petarung atau jagoan dalam pencak silat dan jawara. Untuk alat produktifnya, yang pertama ada bajak atau luku, digunakan untuk membajak sawah agar tanah sawah tetap gembur dan rumput tertutup oleh tanah yang dibalik oleh aktivitas membajak. Yang kedua ada garu untuk melunakan tanah, dan yang ketiga ada cangkul dan gosrok untuk menyiangi atau membersihkan tumbuhan liar yang ikut tumbuh bersama padi. Untuk agama suku Sunda, mayoritas orang Sunda beragama Islam, tetapi ada juga sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen, seperti di wilayah Cikugur, Kabupaten Kuningan. Untuk adat istiadat dan tradisinya, yang pertama ada serentahun tahun, biasanya dilakukan setelah panen, ketika penduduk setempat mengumpulkan hasil panen padi dari sawah dan menyimpannya di leuit atau tumpung. Selama pelaksanaan seringkali diiringi dengan alat musik khas Sunda yang menambahkan nuansa khusus pada acara tersebut, atau nama alat musiknya adalah angklung buhun. Tujuan adanya tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Untuk yang kedua ada tingkeban, dilakukan sebagai bentuk ungkapan selamat kepada seorang wanita ketika kehamilannya telah mencapai usia 7 bulan. Tujuannya adalah untuk memohon berkah dan perlindungan dari Tuhan bagi keselamatan calon ibu dan anak yang dikandungnya. Yang ketiga ada hajat laut. Tujuan utamanya adalah untuk menyatakan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh dari para nelayan. Tradisi hajat laut dilakukan rutin setahun sekali, khususnya pada bulan Muharram. Ini untuk contoh gambarnya, yang pertama ada serentahun tahun, yang kedua ada tingkeban, yang ketiga ada hajat laut. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ada botram, merujuk pada tradisi makan bersama dengan alas daun pisang atau tikar. Semua makanan yang dibawa dan akan ditata rapih memanjang dengan alas daun pisang yang digelar di depan peserta sebelum nantinya dinikmati secara bersama-sama. Lalu yang kelima ada nyanet, sebuah tradisi minum teh khas Sunda yang berasal dari wilayah Garut dan telah ada sejak ratusan tahun untuk menyambut tahun baru Islam. Yang keenam ada munggahan.
Dilakukan pada akhir Syaban dalam kalender Hijrah atau tepat sehari sebelum datangnya Ramadan. Munggahan dilakukan dengan berbagai cara seperti berkumpul bersama keluarga, makan bersama, saling bermaaf-maafan, menyelenggarakan doa bersama, atau berwisata dengan keluarga. Ada juga yang mengisinya dengan berziarah atau bersedekah. Yang ketujuh adalah dulak. Contohnya terdapat dulak kuramas untuk mengajak warga setempat mensucikan diri dengan berkeramas sebelum melakukan puasa di esok hari. Dan yang terakhir ada nejrak bumi, dilakukan dengan cara meletakkan bayi di atas lantai berbahan kayu bambu terbelah. Kemudian lantai bambu tersebut diinjak atau dihentak dengan kaki oleh ibu dari sang bayi sebanyak 7 kali. Sehingga diharapkan saat dewasa nanti, sang anak akan tumbuh menjadi sosok yang pemberani dan tidak mudah takut atau terkejut. Ini untuk contoh gambar botrang, nyalet, munggahan, ngadulak, nejrak bumi. Nah, lalu ada upacara kematian. Suku Sunda itu disebut dengan tahlilan, acara ritual memperingati hari kematian yang biasa dilakukan oleh suku Sunda. Dilakukan secara bersama-sama setelah proses penguburan selesai dilakukan. Seluruh keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayat. Acara ini berisi pembacaan beberapa ayat Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal. Pada saat itu, keluarga yang meninggal menghidangkan makanan dan minuman, bahkan ada pula yang nantinya ketika pulang dibawakan berkat dan juga disiapkan sejumlah uang dalam amplop. Uang tersebut dimaksudkan untuk sedekah kepada orang yang mewakili doa si keluarga terhadap keluarga yang meninggal. Lalu untuk upacara kelahiran disebut dengan merawat tembuni. Upacara ini adalah ritual khusus saat mengubur atau menghanyutkan tembuni atau ari-ari yang dianggap saudara bayi dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Tembuni akan dibersihkan, kemudian diletakkan ke dalam kendi dan diberi bumbu-bumbu yakni garam, asam, serta gula merah. Terakhir, kendi ditutup dengan kain putih serta diberi bambu kecil, digendong oleh paraji dan didoakan sebelum dikubur atau dihanyutkan. Di dekat kuburan Temuni akan diberikan pelita atau penerang yang terus menyala hingga tali pusar bayi lepas dari area perutnya. Untuk kesenian suku Sunda, yang pertama itu ada suling. Cara mainnya adalah ditiup. Yang kedua ada trompet. Cara mainnya juga ditiup. Sedangkan angklung, cara mainnya adalah digoyangkan. Lalu untuk kesenian bela diri, suku Sunda disebut dengan benjang, yang merupakan jenis kesenian tradisional Indonesia yang memadukan seni dan bela diri yang berkembang di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Benjang hampir mengarah kepada permainan gulat, hanya saja bela diri ini diiringi dengan lagu yang cukup berperan penting dalam menampilkan seni benjang. Beberapa gerakan benjang seperti dogong, permainan saling mendorong, gerakan seraden, saling desak dan dorong tanpa menggunakan alat apapun, dan gerakan mirip bagong, celeng atau babi, atau ibing mirip domba yang berkelahi adu tanduk. Lalu untuk batik, contoh batik yang dimiliki oleh suku Sunda yang pertama ada Merak Pimbing, populer di Garut dan Tasikmalaya. Motif ini memiliki ciri khas coraknya berupa burung merak yang disusun dalam pola geometri. Motif merak ngibing atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti merak yang menari, ini melambangkan keanggunan dan keindahan dari burung merak yang diharapkan hadir dalam batik ini. Lalu yang kedua ada Pakuan, Galuh Pakuan, terinspirasi dari kerajaan Galuh atau yang lebih dikenal sebagai kerajaan Pajajaran. Batik Galuh Pakuan memiliki ciri khas warna yang kental dengan corak minimalis yang menggambarkan kesederhanaan masyarakat Pajajaran. Lalu yang ketiga ada Megamendung. Batik ini berasal dari Cirebon dan mudah dikenali dengan awannya yang berderet dan warna birunya yang begitu elegan. Motif Megamendung memiliki makna mendalam yaitu bahwa selayaknya manusia mampu menahan amarah dalam keadaan apapun serta harus bersikap bijak seperti awan mendung yang bisa menyejukkan suasana. Lalu yang keempat ada ganasan. Ganasan ini berasal dari Subang yang unggul dengan buah nanasnya, yaitu nanas si madu. Motif ganasan memiliki corak buah nanas yang mana mengambil inspirasi dari buah nanas yang menjadi buah tunggal
Pada pohon dengan banyak cabang yang memiliki makna walaupun terdapat perbedaan agama, bahasa, dan budaya di Kabupaten Subang namun tetap rukun dalam kesatuan dengan tujuan yang sama. Lalu untuk kesenian tariannya, yang pertama ada tari Jaipong, berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Jaipong dibuat oleh Haswanda dan Gugum Gumbira sekitar tahun 1976. Dengan menggabungkan elemen seni tradisi pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Dalam pertunjukannya, tari Jaipong diiringi dengan musik gamelan dan nyanyian sinden. Untuk yang kedua ada tari topeng, jenis tarian Sunda yang berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Seperti namanya, para penari topeng menggunakan penutup wajah sebagai aksesoris saat melakukan pertunjukan. Lalu ada kesenian atau kesenian pertunjukan. Yang pertama ada wayang golek, merupakan seni pertunjukan 3 dimensi berbahan dasar kayu yang diukir menyerupai manusia. Kemudian didandani dengan kain-kain sebagai busana yang membuatnya menjadi lebih menarik. Biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi oleh alat musik gamelan. Dalang juga bertugas menceritakan kisah yang terkait dengan lakon yang dimainkan serta menyisipkan petuah atau nasihat kehidupan di dalamnya. Yang kedua ada kuda renggong yang berasal dari Sumedang atau Jawa Barat. Kuda yang dimainkan sebelumnya telah dilatih terlebih dahulu untuk menari mengikuti irama musik. Kuda yang digunakan harus mempunyai fisik yang kuat dan rata-rata berbadan tegap. Lalu ini ada beberapa tokoh wayang golek. Yang pertama ada Cepot. Cepot merupakan sosok yang berasal dari kalangan masyarakat kecil dengan wajah yang merah yang menjadi simbol dari hawa nafsu atau keberanian. Cepot dikenal sebagai tokoh cerdik yang suka berlagak bodoh. Lalu yang kedua ada Semar, lambang dari akal budi manusia menjadi penghubung antara alam dan kebudayaan. Ia mengajarkan nilai-nilai penting tentang bagaimana manusia sejati seharusnya menjalani kehidupannya. Lalu yang ketiga ada Gareng, dikenal sebagai sosok yang dapat menghibur dan membawa tawa dalam cerita. Gareng memiliki ciri khas fisik yang tidak sempurna. Sosok Gareng diartikan sebagai pesan untuk berhati-hati dalam bertindak dan menghormati hak milik orang lain. Lalu yang keempat ada Gatot Kaca. Gatot Kaca kesatria berotot kawat dan tulang besi, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam cerita pewayangan, ia dijelaskan sebagai individu yang memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan musuh dengan mudah bahkan memiliki kemampuan terbang. Lalu untuk bahasa atau aksara atau dialek, yang pertama ada dialek Barat. Dikenal sebagai bahasa Sunda Banten, dituturkan di sebagian wilayah Provinsi Banten yang mencakup Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, serta di luar wilayah Provinsi Banten. Seperti Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Jasingaraya, menggunakan bahasa Sunda Jasinga, dan bagian utara Kabupaten Sukabumi dituturkan khususnya oleh orang Ciptagelar, serta di Jatinegara Kaum, Kota Jakarta Timur. Lalu untuk dialek utara, wilayah utama berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Selain itu, dialek utara juga mencakup ragam percakapan bahasa Sunda yang dituturkan di Kabupaten Bekasi, bagian timur dan selatan, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Tapos, di Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang. Salah satu bentuk percakapan dialek utara adalah bahasa Sunda Bogor. Lalu yang ketiga ada dialek selatan atau dialek Priangan. Bentuk standar bahasa Sunda yang digunakan dalam komunikasi resmi dan formal, juga digunakan dalam berbagai hal seperti dalam rapat resmi, media massa atau media cetak, pembelajaran di sekolah dikenal dengan bahasa sekolah, dan hal-hal publik lainnya. Yang keempat ada dialek Tenggara, dialek yang memiliki banyak kemiripan dengan dialek selatan, tetapi dalam beberapa hal. Dialek Tenggara memiliki kekhasannya sendiri bila dibandingkan dialek lainnya. Wilayah penggunaan dialek ini terutama berada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, serta sebagian daerah di Kabupaten Cilacap. Lalu yang kelima ada dialek Timur. Dialek Timur merupakan istilah kolektif untuk beberapa dialek yang dituturkan
di wilayah paling timur persebaran bahasa Sunda. Lalu untuk sastranya, yang pertama itu ada Kawi, merupakan sebuah nyanyian yang diikat oleh ketukan atau birama. Contohnya itu ada Cing Cangkeling. Yang kedua ada cerita pantun, sebagai media penyampaian pesan moral, emosional, nilai-nilai kehidupan, dan lain-lain, yang dianggap suci oleh masyarakat Sunda kuno. Untuk contohnya, yang pertama ada Luntung Kasarung. Yang ketiga ada Jangjawokan. Jadi, asal-usul mantra itu adalah dari bahasa Sanskerta. Kemudian dalam kebudayaan Sunda, sastra lisan yang berupa mantra itu adalah Jangjawokan. Untuk tingkatan bahasanya, yang pertama ada bahasa leluhur, digunakan untuk pengagung atau penghormatan. Lalu yang kedua ada bahasa lemes, digunakan untuk komunikasi dengan orang yang lebih tua umurnya, atau pangkatnya, atau orang yang dihormati di masyarakat. Lalu yang ketiga ada bahasa sedang, digunakan untuk menunjuk diri sendiri saat berkomunikasi dengan siapapun. Yang keempat ada bahasa wano, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang seusia atau orang yang selevel baik pendidikan maupun pekerjaannya. Lalu yang kelima ada bahasa kasar, digunakan kepada hewan atau untuk menunjukkan rasa marah kepada seseorang. Untuk mata pencarian suku Sunda, mayoritas masyarakat suku Sunda berprofesi sebagai petani dan berladang. Karena tanah Sunda yang subur, sampai abad ke-19 banyak dari masyarakat Sunda yang berladang secara berpindah-pindah. Selain bertani, masyarakat Sunda seringkali memilih menjadi pengusaha dan pedagang sebagai mata pencariannya, meskipun kebanyakan berupa wirausaha kecil-kecilan yang sederhana, seperti menjadi penjajah makanan keliling, membuka warung atau rumah makanan, membuka toko barang kelontong dan kebutuhan sehari-hari, atau membuka usaha cukur rambut. Di daerah perkotaan ada pula yang membuka usaha percetakan, distro, kafe, rental mobil, dan jual beli kendaraan bekas. Untuk sistem ilmu pengetahuan, kalender Sunda adalah sistem penanggalan atau kalender yang digunakan oleh masyarakat tradisional Sunda di Nusantara. Kalender Sunda sendiri hampir memiliki jumlah bulan, minggu, dan hari yang sama dengan kalender Masehi. Yang membedakannya adalah penamaan nama bulan, minggu, dan harinya. Sistem penanggalan terdiri dari 3 sistem, yaitu berdasarkan perhitungan terhadap peredaran bulan atau disebut dengan Kala Candra Caka Sunda. Sistem perhitungan terhadap peredaran matahari atau disebut dengan Kala Surya Saka Sunda dan Kala Cakra Caka Sunda. Nah, ini untuk nama hari. Untuk hari Minggu itu disebut dengan Radite, hari Senin itu Soma, hari Selasa itu Anggara, hari Rabu itu Buddha, hari Kamis itu Respati, hari Jumat itu Sukra, dan Tumpek itu untuk hari Sabtu. Untuk flora dan fauna suku Sunda itu yang pertama ada harimau ngadong, dan yang kedua ada macan dahan. Nah, untuk ciri-ciri paparan hewan Sunda itu yang pertama hewan berbadan besar, suburnya vegetasi membuat fauna lebih memiliki postur tubuh yang besar. Untuk yang kedua, fauna berbulu. Tingginya curah hujan membuat fauna di dalamnya memiliki bulu yang lebat sebagai perlindungan dari suhu dingin. Yang ketiga, tidak memiliki kantung di tubuhnya. Fauna atau hewan di paparan Sunda jarang atau bahkan hampir tidak ada yang memiliki kantung. Yang keempat, didominasi jenis kera dan reptil. Banyaknya pohon besar dan tinggi menjadi habitat yang cocok untuk kera dan reptil. Untuk ciri-ciri flora, paparan Sunda ada contohnya. Yang pertama itu bersifat heterogen atau beragam. Wilayah paparan Sunda sebagian besar terdiri dari iklim hutan, hujan tropis dengan curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi. Oleh karena itu, memiliki jenis tanaman yang sangat beragam karena tanahnya yang sangat subur. Yang kedua, tanaman berukuran besar dan daun lebat. Curah hujan yang tinggi dan ada penyinaran matahari yang stabil sepanjang tahun membuat vegetasi di wilayah Asiatis atau paparan Sunda dapat tumbuh lebih besar dan tinggi serta berdaun lebat. Belum, Cok. Iya, Cok. Udah cukup dulu, sabar ya. Dikit lagi. Ini lalu yang terakhir ada perkawinan. Ciri khas dari pernikahan adat Sunda terlihat dari riasan, pengantin wanita hingga prosesi atau upacara adatnya.
Pengantin wanita di adat Sunda dengan mahkotanya disebut dengan mahkota siger, berbentuk menyerupai segitiga yang menggunung ke bagian atas. Pada bagian dahinya ditempeli daun sirih berbentuk wajik kecil sebagai hiasan. Daun sirih dianggap sebagai penolak bala, sehingga diharapkan pengantin yang akan menempuh hidup baru akan dijauhkan dari mara bahaya. Tidak lupa dengan aksesoris 7 kembang goyang di bagian sanggulnya, kembang tanjung, dan untayan melati yang membuat pengantin wanita Sunda tampil anggun dan menawan. Untuk proses perkawinannya, pertama ada dan omong. Saat seorang laki-laki atau perwakilannya ingin mempersunting seorang perempuan, maka akan ditelusuri terlebih dahulu status perempuan yang dimaksud. Lalu yang kedua ada narosan atau melamar. Narosan adalah tahap selanjutnya setelah menetapkan tanggal lamaran. Pada kunjungan ini, orang tua calon pengantin pria datang bersama keluarga terdekat. Pada pelaksanaannya, pihak keluarga laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang. Lalu yang ketiga ada seserahan. Seserahan adalah barang-barang yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria untuk calon pengantin wanita. Yang keempat ada ngencangkeun aisan. Upacara ini biasanya dilakukan sehari acara resepsi dan diselenggarakan di kediaman calon pengantin perempuan. Lalu yang kelima ada ngaras. Upacara membasuh kedua telapak kaki orang tua oleh calon pengantin sebagai tanda bakti. Yang keenam ada siraman. Upacara siraman yakni memandikan calon pengantin perempuan dengan air yang telah dicampur dengan air bunga 7 rupa atau 7 macam bunga wangi. Maksud dari upacara siraman ini adalah sebagai simbol bahwa untuk menuju sebuah ligai rumah tangga yang suci harus pula diawali dengan tubuh serta niat yang suci pula. Lalu yang ketujuh ada ngerik. Ngerik ini adalah mengerik bulu-bulu yang berada di sekitar wajah pengantin wanita agar nantinya saat dirias, hasil riasannya bagus. Lalu yang kedelapan ada ngeyek sereh. Calon mempelai diberikan kesempatan untuk meminta izin kepada orang tua dan memohon restu dari orang tua dengan disaksikan keluarga, kerabat, maupun undangan. Lalu ini untuk proses perkawinannya. Yang pertama itu ada mapak pengantin, yang kedua ada upacara seserahan, yang ketiga ada akad nikah, yang keempat ada upacara sawer pengantin, yang kelima ada upacara sungkem, yang keenam ada upacara nincak endok, dan yang terakhir ada upacara huap ringkung. Untuk refleksinya, Indonesia merupakan negara dengan banyak keberagaman, salah satunya suku bangsa. Dari geografis yang berbeda-beda menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali suku. Namun, keberagaman tersebut justru menjadi anugerah yang harus disyukuri karena dapat memunculkan banyak potensi untuk memajukan Indonesia, yang dimana Indonesia menjadi kaya akan nilai-nilai luhur dan budaya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.